baik harus memiliki ruang kajian yang cukup luas dan dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Yang kedua itu ada merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, setelah menemukan topik, penulis perlu merumuskan masalah yang akan dikaji dan tujuan penelitiannya. Yang ketiga, meninjau kajian pustaka. Penulis perlu mencari dan menelaah teori atau penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat dasar teoritis karya ilmiah yang akan dibuat. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Dalam penjelasan ini, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Yang kelima, ada menganalisis data. Dalam penelitian, penulis harus menganalisis data untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Yang keenam, menyusun kerangka tulisan. Setelah data dianalisis, penulis perlu membuat kerangka atau outline tulisan agar pembahasan lebih terarah. Yang ketujuh, menulis naskah ilmiah. Pada tahap ini, penulis mulai menulis dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah seperti penggunaan bahasa baku, struktur kalimat efektif, serta sistematika penulisan yang baik dan benar. Yang kedelapan, ada menyusun daftar pustaka dan citasi. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka yang benar mencerminkan integritas akademik penulis dan menghindari dari plagiarisme. Selanjutnya ada melakukan revisi dan penyuntingan akhir. Langkah terakhir adalah revisi dan penyuntingan untuk memastikan kesesuaian isi, struktur, serta kebahasaan agar karya ilmiah yang diseminarkan, dipublikasikan, dipresentasikan, atau dikumpulkan sebagai tugas akademik. Selanjutnya ada etika metodologi penulisan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2024, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Muklis 2023, alasannya ada 6. Yang pertama, integritas akademik. Integritas akademik merupakan hal atau prinsip etika untuk menjaga kejujuran, keaslian, serta menghindari manipulasi data dan hasil penelitian. Yang kedua ada kejujuran intelektual. Kejujuran intelektual, penulis harus mencantumkan pengakuan terhadap ide dan kontribusi orang lain secara jujur untuk menghindari plagiarisme serta meningkatkan kepercayaan pembaca. Yang ketiga ada keterbukaan dan transparansi. Dalam hal ini, penulis perlu menjelaskan metodologi penelitian, data yang digunakan, dan analisis yang dilakukan secara terbuka agar dapat dinilai kesahannya dan kedalamannya. Selanjutnya ada membangun kepercayaan. Dalam hal ini, etika membantu penulis membangun kepercayaan pembaca dan komunitas ilmiah sehingga karya ilmiah lebih dihargai dan diakui. Kelima, menghindari sanksi hukum dan akademik. Dalam hal ini, pelanggaran etika seperti plagiarisme atau manipulasi data dapat mengakibatkan sanksi serius baik secara akademik maupun secara hukum. Dan yang terakhir ada kontribusi terhadap kemajuan ilmiah, yaitu menjaga integritas dan kejujuran ilmiah, memungkinkan penulis berkontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada masalah etika dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme adalah salah satu masalah etika yang paling umum terjadi dalam penulisan karya ilmiah. Terus yang kedua ada manipulasi data. Manipulasi data adalah praktik tidak etis di mana seorang peneliti mengubah atau memanipulasi data penelitian untuk mendukung hipotesis atau kesimpulan tertentu. Yang ketiga, penulisan ganda atau redundansi, yaitu ketika penulis menggunakan karya ilmiah yang sama untuk publikasi lebih dari satu kali tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pembaca bahwa karya tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Yang keempat, kurangnya pengutipan atau pengakuan. Terjadi ketika seorang penulis tidak memberikan kredit yang layak kepada peneliti atau penulis lain yang telah memberikan kontribusi penting dalam karya ilmiah tersebut. Nah, yang kelima ada pelanggaran etika dalam publikasi.
yaitu proses publikasi karya ilmiah, termasuk di dalamnya pengiriman karya palsu atau manipulatif serta pelanggaran hak cipta dalam publikasi. Yang keenam, konflik kepentingan, yaitu memiliki afiliasi atau hubungan finansial yang dapat mempengaruhi hasil penelitian atau penulisan mereka. Terus ada strategi metodologi penulisan ilmiah. Yang pertama, ada memilih topik menarik, yaitu yang menarik dan sesuai dengan minat serta memiliki dampak yang baik terhadap bidang yang diminati. Yang kedua, ada kerangka penelitian yang jelas. Sebelum menulis karya ilmiah, penulis harus membuat kerangka penelitian yang jelas agar arah penulisan terstruktur dengan baik. Yang ketiga, ada melakukan riset komprehensif, yaitu sebelum menulis karya ilmiah, penulis perlu melakukan riset yang mendalam terhadap topik yang akan diteliti. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas. Penulis disarankan untuk tidak menggunakan bahasa yang berlebihan atau kalimat yang sulit dipahami. Yang kelima, menyusun paragraf dengan baik. Penulis dengan ide pokok yang jelas dan dikembangkan secara logis, gunakan kalimat pembuka dan penutup untuk menyimpulkan inti dari paragraf. Nah, yang terakhir, menggunakan referensi yang lengkap. Penulis harus menggunakan referensi yang lengkap, akurat, dan relevan dengan topik yang dibahas. Nah, di sini ada kendala dan solusi dalam metodologi penulisan ilmiah. Yang pertama, ada kendala, yaitu mengalami kesulitan dalam menulis atau mengungkapkan ide dan gagasan. Terus kesulitan menemukan ide akibat kurang membaca dan mencari referensi yang sesuai, memiliki rasa kurang percaya diri, serta cenderung memiliki rasa takut untuk menulis karya ilmiah. Yang B, ada solusi, yaitu menghilangkan rasa malas pada diri sendiri, memotivasi diri dan percaya diri. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya itu tentang pengertian karya ilmiah dan tujuan penulisan karya ilmiah. Menurut Bujianto, Persada 2012, menjelaskan bahwa penulisan karya ilmiah secara paradigmatik adalah proses mengungkapkan ide atau gagasan cerdas yang diungkapkan oleh penulis dengan bahasa yang diteliti, cermat, sistematis, dengan paparan teknik penulisan yang akurat. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sedangkan tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Nah, adapun jenis-jenis dari karya ilmiah yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah karya ilmiah formal dan karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah formal yang pertama itu ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa strata 1 atau S1 yang berisi hasil penelitian atau kajian pustaka. Kemudian yang kedua itu ada tesis. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa strata 2 atau S2 yang lebih kompleks dibandingkan skripsi karena menuntut kemampuan analisis mendalam dan penggunaan teori yang lebih luas. Yang ketiga itu ada disertasi. Disertasi itu merupakan karya ilmiah mahasiswa strata 3 atau S3 yang berisi penelitian orisinal dan inovatif untuk menemukan teori atau konsep baru menurut Azhari tahun 2000. Dan kemudian itu ada karya ilmiah semi formal, ada 3. Yang pertama itu ada makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya ilmiah semi formal yang sering digunakan dalam dunia akademik. Menurut Rahim 2020, makalah adalah tulisan ilmiah yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka atau data empiris yang disusun secara sistematis untuk kepentingan akademik dan seminar ilmiah. Yang kedua itu ada artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah formal yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah laporan penelitian. Laporan penelitian
adalah dokumen ilmiah yang berisi uraian lengkap tentang proses dan hasil suatu kegiatan penelitian. Menurut Suhartina 2020, laporan penelitian berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap kegiatan riset yang telah dilakukan serta menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian tersebut. Baik, selanjutnya ada struktur karya ilmiah. Para peneliti harusnya menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Ciri-ciri bahasa keilmuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deduktif, artinya karya ilmiah harus dapat diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, tidak ambigu, artinya karya ilmiah harus ditulis berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah harus disusun tanpa melibatkan aspek perasaan penulis. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Karya ilmiah harus mematuhi kaidah kebahasaan yang benar, baik dalam ejaan, tanpa kalimat maupun paragraf. Selanjutnya, penggunaan kaidah keilmuan. Karya ilmiah harus memuat atau menggunakan istilah-istilah dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penulis, sebagai bukti bahwa penulis menguasai topik yang dibahas. Selanjutnya bersifat denotatif dan rasional. Artinya, penulis harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Selanjutnya, terdapat lain saja yang bersifat straightforward. Artinya, penulis harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Selanjutnya, menggunakan kalimat efektif. Artinya, kalimat harus padat, jelas, tidak bertele-tele, sehingga makna yang ingin disampaikan tepat mengenai sasaran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami bersilakan. Silakan Mas Nuri. Perkenalkan, nama saya Mas Nuri, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana hubungan antara metodologi penulisan ilmiah dan pembahasan karya ilmiah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas ini. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana hubungan antara metodologi penulisan ilmiah dan pembahasan karya ilmiah. Adapun hubungan antara metodologi penulisan ilmiah dan pembahasan karya ilmiah itu sangat erat dan saling menghubungi. Adapun penjelasan metodologi penulisan ilmiah sebagai landasan pembahasan di mana
Sekian presentasi dari kami. Apabila